Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Gianyar. Ratusan warga Kelurahan Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana. Lomba fin swimming atau adu cepat di bawah air digelar di sebuah kolam renang di Kota Denpasar. Hujan deras disertai angin kencang selama beberapa hari mengguyur Kabupaten Gianyar. Sejumlah pohon tumbang dan sebagian menimpa rumah warga di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu. Petugas BPBD dibantu warga berusaha mengevakuasi salah satu warga yang mengalami luka ringan. Bidang Kedaruratan BPBD Gianyar menyebutkan, hujan yang turun selama 2 hari terakhir menyebabkan 4 pohon di Gianyar tumbang. Tidak hanya menimpa rumah, pohon juga meniban kabel listrik milik PLN di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Sukawati. Kejadian serupa juga terjadi di Bukit Batu, Desa Samplangan, Gianyar. Pohon menimpa bangunan pura, villa, hingga kandang ternak milik warga Desa Siangan, Gianyar. Yang ini ada laporan tambahan lagi dari beberapa pihak warga. Lama sekarang di Desa Bukit Batu. Ini di Kelurahan Samplangan di Desa adat Bukit Batu. Jadi ada pohon besar, itu pohon asem, itu roboh dan menghalangi akses jalan. Mereka sudah berkoordinasi dengan PLN karena ada kabel jaringan listrik yang jatuh dari tiang, kemudian dibantu dari pihak kepolisian, kita kolaborasi di lapangan. Dan sekarang kita sudah turunkan warga untuk melakukan gotong royong dan akses jalan bisa terbuka. Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Pemda menghimbau warga agar tetap waspada karena cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ratusan warga Kelurahan Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana Senin kemarin. Mereka kembali mempertanyakan permohonan perubahan status tanah negara di Gilimanuk menjadi sertifikat hak milik. Selain itu, mereka juga meminta kejelasan dari Dewan terkait tuntutan sebelumnya mengenai pembebasan hak pengelolaan atau HPL. Mereka mengaku sudah mengajukan tuntutan ini kepada Pemda Gilimanuk, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Jadi kami tadi membahas mengenai LO, mengenai janji Bapak Bupati, kemudian mengenai makin jauhnya janji Bapak Bupati dengan langkah-langkah yang dilakukan. Karena kami melihat bahwa kalau memang kita berjanji untuk mengusahakan sesuatu, dalam hal ini Pak Bupati berjanji mengusahakan Gilimanuk ber-SM, harus tindakannya ke arah itu. Tapi kami tidak melihat satu contohnya, bahwa dari 20 tahun sekarang hanya tinggal 1 tahun. Ini sudah jelas bahwa ini tidak mengarah ke situ. Yang kedua, bahwa Bapak Bupati makin susah ditemui. Namanya kalau orang mau menyelesaikan persoalan pasti harusnya ditemui mudah. Dan yang ketiga adalah LO. Nah, jadi LO ini sebenarnya yang paling fatal, ya, sehingga ini sebenarnya membuat kita bahwa Bupati menjauh dari janji politiknya beberapa tahun yang lalu. Tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, karena itu kami dari lembaga akan coba menindaklanjuti, memediasi sehingga terjadi titik temu antara eksekutif dan AMTAR. Salah satu rencana yang akan kami lakukan
kita akan melakukan rapat-rapat kerja terkait dengan di bidang hukum, dengan Komisi 1 terkait dengan LO Kejaksaan. Mungkin ada beda pandangan karena dasar hukum yang berbeda dipakai untuk sebuah hasil. Kemudian dari Komisi 2 terkait dengan retribusi. Nah, itu akan kita tindak lanjuti dulu. Kemudian mereka juga menginginkan agar duduk bareng secara santai lah, tidak tegang, tidak formal, segala macam. Kami akan berusaha untuk menindaklanjuti. Salah satu yang menjadi dasar tuntutan warga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Warga berharap Pemkab Jembrana melepas HPL dan warga akan mengajukan permohonan BPN untuk diubah menjadi sertifikat hak milik. Tanah di Gilimanuk selama ini statusnya milik negara dan sejak tahun 1992, Pemkab Jembrana menetapkan status sebagai HPL. Tanah tersebut kemudian disewakan kepada warga dalam bentuk hak guna bangunan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Hasil rekapitulasi KPU ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui data akurat penduduk di suatu wilayah. KPU Kabupaten Badung misalnya, dari hasil verifikasi data pemilih tetap ternyata ada 34 pemilih yang berusia di atas 100 tahun. Kendati sudah lanjut usia, mereka akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Kemarin dari KPU RI juga menurunkan dan memastikan apakah masih ada pemilih-pemilih yang berusia 100 maupun 100 tahun ke atas. Nah, di Badung setelah kita turun bersama jajaran PPK dan PPS, itu diketemukan terdapat 34 orang pemilih yang berusia 100 tahun bahkan lebih yang langsung diverifikasi faktual oleh teman-teman PPS. Jadi memastikan yang bersangkutan masih ada, kemudian KTP-nya juga difoto dan dikirimkan kepada KPU RI. Itu beda mana paling banyak? Nah, kemarin dari pencermatan dan data yang ada, itu pemilih-pemilih yang berusia 100 tahun ini kebanyakan berada di Kecamatan Abian Semal, kemudian Kecamatan Petang, dan Kecamatan Mengui. Jadi lebih dominan wilayah Badung Utara. Pemilih berusia 100 tahun sebagian besar berada di Kecamatan Abian Semal, Petang, serta di Kecamatan Mengui atau berada di wilayah Badung Utara. Saat ini ke-34 pemilih berusia 100 tahun tersebut masih ada dan datanya sudah dikirim ke KPU Pusat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.